Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman telah mengikuti acara penyuluhan malam ini dengan kesempatan dan waktunya. Oke, di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan terkait bagaimana meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pencegahan dan deteksi dini HIV. Oke, di sini sebelum saya melakukan kegiatan atau mengetahui atau menyampaikan informasi terkait HIV, di sini saya akan adakan namanya sharing pengalaman dulu. Oke, di sini saya punya teman pada tahun 2022 yang itu di mana kami masih maba-mabahnya. Di mana itu kami berasal dari berbeda daerah. Nah, oke, orang ini bisa dikategorikan sebagai orang yang pergaulannya sangat bebas. Dia pun juga orangnya yang kayak orang yang berada, orang yang dikategorikan banyak fansnya. Nah, tapi di mana dia menggunakan kekuatan dirinya itu untuk melakukan hal yang buruk seperti contohnya menggonta-ganti pasangan. Nah, seiring dengan waktunya berjalan, aku sama dia dan teman-teman yang lainnya tidak lagi berteman karena dia orangnya kita ketahui bagaimana dia orangnya pergaulan bebas tidak sesuai dengan kami, dia pun mencari teman yang seprofesi. Nah, dapatlah mereka teman yang seprofesi, terus dia jaranglah berteman sama kami. Kami hanya apa ya, saling lihat di status WA ataupun Instagram. Saling kontak pun di WA doang. Nah, namun selang setahun kemudian si kita panggil saja inisialnya si G. Nah, si G ini hilang kontak, tidak ada lagi kabarnya di Instagram ataupun di sosial media. Kami pun mempertanyakan keberadaan dia. Nah, adalah temannya yang berasal dari Lampung juga. Dia temannya si G ini. Kita tanyalah dia, si G ini mana ya? Kok sudah nggak ada lagi ya di Instagram? Sudah nggak ada lagi di Jogja kita lihat. Nah, terus si temannya si G ini bertanya, oh dia udah pindah. Dia udah pindah di asalnya yaitu di Lampung. Kemudian ternyata di Lampung pergaulannya lebih bebas lagi, di mana dia melakukan namanya kayak living together, seks bebas, narkoba, ataupun sampai kayak ya udah main clubbing-clubbing. Itu dia menganggapnya kayak sepele, selagi kayak masih muda, ya udah aku nikmatin, selagi orang tuaku tidak tahu. Nah, dia berpikirnya ke situ doang, tapi dia tidak berpikir dampak penyakit yang dia alami nanti itu apa. Nah, ternyata dia itu mengalami atau terkena penyakit HIV dari akibat yang dia lakukan. Oke, dari teman-teman apakah ada temannya ataupun siapa yang pernah kayak melakukan yang kayak hal gitu atau yang terkena HIV? Sejauh ini belum ada. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke materi langsung. Oke, di sini HIV dan AIDS. HIV itu apa sih? HIV itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melewati infeksi. Jika kami tidak ditangani atau jika HIV ini tidak ditangani, maka dia akan mengembang menjadi AIDS. Di mana AIDS itu adalah suatu kondisi di kekebalan tubuh sangat lemah sehingga mudah terdeteksi penyakit serius. Jadi kita bisa kategorikan bagaimana HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah kondisi yang disebabkan oleh HIV jika tidak diobati. Kemudian bagaimana HIV menular? Oke, HIV menular melalui kayak hubungan seks tanpa kondom. Bagaimana dengan seseorang yang terinfeksi HIV? Jika misalnya nih contohnya kita melakukan namanya apa ya? Apa sih namanya ini? Sewa cewek. Oke, kita melakukan sewa cewek, tapi orang ini kita tidak tahu nih dia tuh siapa. Terus dia kan kita nggak tahu asal usulnya di mana. Nah, sebaiknya kita melakukan namanya penggunaan kondom. Karena HIV itu bisa menyebar melalui air mani, cairan vagina, dan darah. Kemudian ada transfusi darah, yaitu dari darah yang terkontaminasi. Ini kayaknya hal yang jarang, sering
apa ya sering hal yang jarang terkena. Kemudian yang ketiga ada ya penggunaan jarum suntik bersama-sama. Ini terutama pada penggunaan narkoba suntik yang bergantian. Kemudian ada dari faktor genetik dari ibu ke anak, biasanya ini selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Kemudian ada transplantasi organ atau jaringan, yaitu biasanya dari donor darah yang terinfeksi. Tapi ini sangat jarang karena orang kalau melakukan donor darah pasti dia dicek dulu kesehatannya. Kemudian yang terakhir ada paparan luka terbuka atau dari atau darah di tempat kerja. Jadi orang yang memiliki HIV terus darahnya kena ke luka kita itu bisa tertular. Jadi kalau kita bisa simpulkan catatan pentingnya gimana HIV itu tidak menular melalui bersalaman, berpelukan, berbagai makanan, menggunakan toilet bersama, serta gigitan nyamuk. Jadi oke-oke aja, jangan setelah aku melakukan penyuluhan ini kalian lihat orang yang memiliki ciri-ciri kayak gitu terus kalian jauhi, jangan. Kemudian di sini ada ciri-ciri pria HIV atau AIDS, yaitu yang pertama itu demam ringan atau kelelahan, itu ciri-ciri awalnya. Kemudian ada ruam kulit atau bercak merah. Ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening yang ada di biasanya ada di leher nih. Kemudian nyeri otot sendi dan sakit kepala. Di sini teman-teman nggak punya ciri-ciri gitu kan? Tidak Tidak ada. ada. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada cara mencegah penularan HIV. Yang pertama itu tidak berhubungan seksual, itu yang sangat penting. Bagaimana kita untuk menghindari hubungan seksual sepenuhnya adalah cara paling aman untuk mencegah HIV. Dua, yaitu setia pada satu pasangan. Jadi memiliki pasangan tetap tetap dan saling setia yang bebas dari HIV dapat mengurangi resiko penularan. Yang ketiga, menggunakan kondom. Selalu gunakan kondom saat berhubungan seksual secara benar dan konsisten. Kondom dapat mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Kemudian ada keempat, kita melakukan tes HIV secara rutin, melakukan tes HIV secara berkala untuk mengetahui status diri dan pasangan. Jadi nggak apa-apa nih, ngapain kita malu untuk tes HIV selagi kita kayak masihnya ya udah kita nggak ada penyakit hal gitu, kita pun tidak melakukannya yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada tidak menggunakan jarum suntik bersama. Ini untuk menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, terutama pada pengguna narkoba suntik. Kemudian keempat yaitu seperti kita lakukan ini mengikuti acara edukasi dan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang HIV atau AIDS di sekolah, kampus, dan komunitas agar masyarakat sadar dan tidak terjebak dalam perilaku yang beresiko ini. Oke, di sini deteksi dini dan manfaat volunteer counseling and testing. Jadi apa itu volunteer counseling and testing? Bagaimana yaitu layanan sukarela dengan konseling dan tes HIV untuk mengetahui status HIV secara dini. Jadi kalau kita lebih baik itu nggak apa-apa kita sekali-sekali lakukan namanya konseling atau tes HIV karena untuk jaga-jaga gitu. Kemudian di sini sangat banyak manfaatnya kayak kita mengetahui status HIV lebih awal, terus mencegah penularan ke orang lain juga terbantu, mendapatkan pengobatan lebih cepat, serta mendapatkan dukungan psikologis, dan terakhir mengurangi stigma melalui edukasi. Nah, kalau di Jogja tuh eh, tempat volunteer counseling and testing itu ada di Rumah Sakit Sarjito yang saya ketahui, tapi teman-teman bisa lakukan di puskesmas, rumah sakit terdekat, klinik layanan HIV atau LSM. Jadi ingat, volunteer counseling and testing itu bersifat rahasia, aman dan menyelamatkan kalian. Jadi kalian nggak apa-apa untuk melakukan tes ini karena rahasia, karena data kalian tuh aman, rahasia, nggak ada yang tahu karena mereka akan menutupi data-data kalian. Lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Oke, stop seks bebas. Jangan tukar kenikmatan sesaat dengan penyesalan selamanya. Ini adalah tagline yang saya buat terkait tentang stop melakukan HIV ini. Nah, kemudian di sini kita lihat beberapa berita dari tahun ke tahun HIV itu sangat melunjak, terutama di kalangan remaja ataupun mahasiswa. Tahun 2022 HIV itu marak-maraknya di Jogja dan di Bandung. Jumlah mahasiswa bisa lebih besar karena
kita tahu kan pergaulan di mahasiswa itu sangat besar ataupun pergaulannya sangat bebas, jadi terdampaknya ke dia itu lebih besar gitu. Nah, di sini ada poster ataupun infografik terkait tentang HIV. Di sini ada data juga saya buat kasus terkait HIV-nya, di mana yang sering terjadi itu pada umur 15 sampai 29 tahun. Tapi kalau di umur 15 sampai 19 tahun itu melalui terpaparan risiko seksualnya itu biasanya karena melakukan seks bebas. Oke, setelah saya menyampaikan penyuluhan ini, nanti saya akan membagikan lagi terkait tentang eh, Google Form yang kalian isi lagi. Tadi kan di awal pertama itu awal Zoom saya sudah membagikan Google Form terkait masalah ini. Ternyata masih banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang apa sih dampak itu seks bebas, apa sih penyakit HIV itu. Halo.